A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala min. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah rambu-rambu kembali, khususnya untuk para pemudik dalam waktu dekat ini. Dan tak lupa sholawat dan salam selalu tujuakan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung di dalam channel Lorong Waktu. Saya ucapkan kembali terima kasih. Hari ini tak terasa puasa sudah memasuki 22 hari. Sehingga yang perlu teman-teman waspadai, khususnya yang ingin mudik, teman-teman bisa bayangkan sudah kurang lebih 2 tahun dari tahun 2020 Corona masuk ke Indonesia. Pemerintah menunda atau melarang untuk masyarakat untuk mudik. Dan di tahun 2022 alhamdulillah pemerintah mengizinkan untuk masyarakat untuk mudik ke pulang kampung masing-masing. Yang perlu teman-teman waspadai, dari tanggal 25 April hingga memasuki 8 Mei 2022, khususnya buat teman-teman para pemudik, yang perlu diwaspadai yaitu satu, kendaraan harus dalam kondisi sehat. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa pada saat berkendara ataupun keluar rumah, kita terus bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dari kita berangkat hingga kita sampai ke tempat tujuan, Allah selalu memberikan keselamatan untuk kita semua. Karena untuk 2 minggu ke depan ada beberapa faktor dari alam yang mendukung terjadinya fenomena ataupun peristiwa kecelakaan. Teman-teman bisa bayangkan, sudah beberapa tahun kita dilarang, dan tahun ini pemerintah mengizinkan. Itu luar biasa. Para pemudik padatnya luar biasa. Dari jalan atas, yaitu tol, hingga jalur bawah. Karena kalau saya lihat banyak terjadi peristiwa kecelakaan. Kecelakaan tersebut dan bahkan kecelakaan beruntun. Ada juga peristiwa kecelakaan dari mobil bis hingga mobil pribadi. Jadi buat teman-teman harus lebih fit dalam berkendara. Karena cuaca pun mendukung. Salah satunya panasnya luar biasa. Karena panasnya luar biasa,
bisa membentuk awan, yaitu hujan. Masih ada di beberapa titik wilayah yang masih mengalami hujan yang cukup lebat. Dan bahkan kalau kondisi kendaraan tersebut tidak sehat, panasnya matahari bisa membuat ban bocor. Bisa bayangkan, pada saat kecepatan sedang berlangsung, ban bocor, mobil pun dalam keadaan oleng, tak kendali, bisa berbenturan dengan kendaraan depan, dan bahkan kendaraan belakang pun saling berbenturan. Itu yang saya katakan tabrakan beruntun, khususnya di jalur tol. Karena saking padatnya, satu mobil oleng itu kecelakaan beruntun luar biasa. Dan bahkan setelah itu macetnya cukup panjang. Maka dari itu, teman-teman harus menyiapkan beberapa perbekalan di dalam mobil, khususnya perbekalan ringan untuk buka puasa di jalan, dan juga perbanyak air minum, air putih disiapkan di dalam mobil untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Maka dari itu, karena beberapa faktor dari alam, itulah yang menyebabkan terjadi kecelakaan beruntun. Dan saking panasnya matahari membuat diri ini hawa nafsu makin tinggi, pandangan menjadi ngeblur, apalagi dalam keadaan puasa. Maka dari itu, yang pertama-tama yang perlu teman perhatikan itu kesehatan kendaraan. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa berdoa, selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat di dalam tujuan. Sampai tujuan dari awal sampai hingga akhir. Terus buat teman-teman pada saat liburan lebaran, biasanya kan di daerah pariwisata salah satu di pantai, harap lebih hati-hati karena gelombang laut itu tak menentu. Maka dari itu masih ada korban keseret gelombang. Jadi 2 poin itu dari kecelakaan beruntun, khususnya di tol. Kedua, simbol sebuah kematian yang keseret dari ombak pantai. Karena cuaca 2 minggu ke depan benar-benar sangat ekstrim. Dari panasnya matahari, dari hujan yang cukup lebat, hingga disertai oleh angin. Itulah yang saya katakan harus benar-benar siap menghadapi apapun yang berada di depan, dari kendaraan sehat hingga perbekalan yang cukup, dan lebih banyak membawa air minum di kendaraan. Jadi khususnya para pemudik, jangan pernah memaksakan diri, karena tahun ini masyarakat berbondong-bondong untuk mudik. Jadi kita bisa bayangkan saking padatnya masyarakat, setelah diberikan sebuah izin dari pemerintah, semua berbondong-bondong dari kendaraan pribadi hingga jalur bawah, naik kendaraan motor hingga naik bis. Yang penting jangan pernah lepas dari doa sepanjang jalan agar kita sehat dan selamat sampai tujuan.
Tidak ada maksud saya pribadi menakut-nakuti buat teman-teman pemudik, karena hanya itu visual yang saya dapatkan. Karena banyak sekali dalam kurung waktu sepanjang jalan pemudik, banyak sekali kecelakaan dari jalur bawah hingga jalur tol. Dan bahkan liburan ke pantai pun masih ada korban keseret ombak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.